Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan banyak hal, bahkan berkorban, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Dalam Matius 26 diceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali supaya cawan atau hal yang akan ia lewati boleh berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sering sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai dengan keinginan kita sendiri, bukan merindukan jawaban yang datang dari Bapa. Sikap Yesus menunjukkan betapa ia dihadapkan pada keadaan yang sulit. Tetapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ada satu bagian yang berbunyi, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Doa ini mengajarkan kita untuk hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Mari kita lihat maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Pertama,
kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa di atas kehendak pribadi. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, lunas dibayar oleh darah Kristus. Dalam Roma 6 ayat 22 disebutkan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Artinya, kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Karena itu sudah sepatutnya kita mengikuti kehendaknya. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di sorga, namun ia juga dengan tegas berkata, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri kepada kehendak Bapa. Kembali kepada peristiwa Yesus di Taman Getsemani, setelah ia berdoa dan berkata, jadilah kehendakmu, yang terjadi justru adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyaliban. Namun Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa dengan tulus hati. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 7-8, bahwa Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga dalam kisah Ayub. Kita tahu bagaimana hidup Ayub diberkati oleh Allah. Namun dalam sekejap ia mengalami pencobaan yang sangat berat. Dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di tengah pergumulan berat, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Mungkin kita sedang berada dalam prosesnya. Tapi akan tiba waktunya kita bisa berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa. Dengan menyadari bahwa hidup kita adalah milik Bapa dan dengan segenap hati, taat serta penuh ketulusan. Sekarang, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, katakan shalom. Boleh lambaikan tangan, katakan shalom. Yang dari depan sampai belakang, tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Saya percaya pagi ini pasti bersuka cita. Amin saudara. Di minggu yang pertama, di hari yang pertama, di bulan yang baru, bulan Februari saudara. Kalau kita mengecap dan melihat, wow, sebulan ini Januari yang sudah kita lalui pasti mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Boleh tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Biarlah kita seperti firman Tuhan berkata, yang kita perhatikan adalah Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Ingat kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Jangan lihat masalah selalu, jangan lihat pergumulan selalu, tetapi Tuhan itu baik buat kita semuanya. Amin. Saya pun pagi ini mengalami kebaikan. Kalau saya ceritakan nanti aja lah ya saudara. Saya cuma melihat, wow, Tuhan itu baik buat kita. Mari satukan hati kita. Sungguh kami kalau melihat, mengecap, kami cuma berkata Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan atas hidup kami.
Dan biarlah kami pagi ini datang dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kami membawa korban syukur kami, korban pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Sungguh mata kami tertuju padamu ya Tuhan pagi ini. Kuduskan hati kami, kuduskan tangan kami, tahirkan dengan kuasa darah Yesus. Ampuni setiap pelanggaran kesalahan kami ya Tuhan. Ya Tuhanku, biarlah manis Kau dengar setiap penyembahan kami, setiap pujian kami. Dan Kau berkenan melawat setiap kami, menjamah setiap umat-Mu, setiap kami yang hadir, bahkan yang dalam perjalanan. Percepat langkah mereka Tuhan. Biar kami boleh bersuka cita, bersorak-sorai pada hari ini, merayakan kebesaran Tuhan, kasih kuasa-Mu yang nyata atas hidup kami. Dan diberkatilah orang datang demi nama Tuhan, yang menaruh harap pada Engkau tidak pernah dikecewakan. Dalam nama Yesus, yang siap sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Allah kita Indonesia. Makasih Tuhan, makasih. Amin. Mari angkat pujian ini dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allah, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari sekali lagi dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin. Selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Amin. Selagi ku ada. Mari angkat tanganmu, angkat suara. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Mari dari awal katakan, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi
Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari angkat dua tangan kita, buka hati kita biar musik mengalir. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan yang kami alami hari-hari ini. Sungguh baik Allah kami, sungguh besar kasih setiamu atas hidup kami. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, di hari yang pertama ya Tuhan, di minggu yang pertama ini Tuhan, di bulan yang baru ini. Kami mengecap, kami melihat betapa baiknya Tuhan itu. Kami angkat tangan kami ya Tuhan, kami angkat wajah kami. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat lebih lagi. Yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Mari sembah Dia. Dan hati kami bersuka ya Tuhan untuk menyembah, memuji-Mu, sebab bahwasanya kasih setia-Mu ya Tuhan sungguh baik. Mari mengalir. Kiralah bantah-karalah. Jangan berdiam diri pagi ini, angkat suara, angkat penyembahan-Mu.
Rasakan kebaikan Tuhan, kecaplah dan lihatlah Tuhan baik, Tuhan baik. Mari angkat dua tangan kita sama-sama doa. Bangkitkan rohmu, besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari angkat suara kita semua. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Dengan hormat sadar kita bangkit berdiri. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin, amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Sorak-sorak bagi Dia. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan tiada, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Katakan tiada, tiada seperti Yesus, Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Mari sama-sama katakan amin. Sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang besar ada di tengah-tengah kami, yang memberi sukacita buat kami, yang melakukan perkara perbuatan yang ajaib di tengah-tengah kami, sehingga kami bersorak-sorai demi nama Tuhan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Katakan wuh. Mana tepuk tangannya saudara?
Saya bilang sama istri saya, kalau saya di GBI Home itu saya malah menikmati, saudara ya, bukan karena apa-apa, bukan saya bilang karena kecil rukonya, bukan karena sempit, bukan, tetapi saya lihat semangatnya itu ada, saudara. Amin. Boleh lihat kiri kanan, katakan gini, Allah kita dahsyat. Nah, coba lihat kiri kanan, kasih tos. Allah kita luar biasa, gitu ya, saudara ya. Jadi api itu tetap harus menyala, saudara. Amin. Bahkan dengan Tuhan kita boleh lewati setiap musim-musim kita. Amin. Siapa yang percaya Allah kita dahsyat, Dia Tuhan yang benar, Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Dia. Woo! Ayo tepuk tangannya yang keras. Kau gunung batuku dan kota bentengku, takkan kami ragu, sebab kau yang menjamin hidupku. Ayo sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku. Semua, ya. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut, kuasamu di dalamku, kuat menemani dalam hidupku ini. Ya, takut padamu Tuhan, yes, angkatku tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang. Tepuk tangan semua. Ayo semuanya dengan
hadirat Tuhan. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya persilakan yang berdua. Haleluya, haleluya. Tiba waktunya kita memberikan persembahan pertama, persembahan ibadah raya di amplop berwarna biru. Sambil dipersiapkan. Yang sudah siap silakan angkat amplop warna biru di sebelah kanan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kini tiba saatnya kami akan mengembalikan berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kiranya dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Beri tepuk tangan buat Allah kita, membuat mujizat sejati. Saya katakan di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Perkatakan saudara. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari katakan sama-sama, yang membelah laut, yang teduhkan badan. Amin. Yang mustahil pun terjadi Benar Tuhan. karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Beri tepuk tangan buat Allah kita yang percaya. Katakan dari awal. Di dalam kelemahanku. Jadikan doa saudara. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Mari angkat tangan kita. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil
tangan kita. Yang membawa laut yang Teduhkan pada yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri. membuat mujizat. Mari jemaat Tuhan sendiri, jemaat Tuhan saja katakan. Yang membawa laut. Amin. Amin. Yes, Lord. Amin Tuhan, amin. Mari kasih tepuk tangan buat Allah kita, sore-sore pagi Dia lebih dahsyat lagi. Dengan iman katakan, sana banyak. Yang teduhkan pada Amin. yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, membuat Sekali lagi, angkat tangan kita yang membawa. laut yang teduhkan pada Amin. yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, membuat mujizat terjadi, membuat mujizat terjadi, mujizat Mari sembah. Engkau baik, Engkau sangat baik. 1 bulan Engkau telah menyiapkan segala kebaikan dalam hidup kami. Kami boleh melewatinya Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Betapa kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh ada. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Bahkan Engkau memanggil kami, menghargai kami, memakai hidup kami untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja. Berfirmanlah Tuhan, kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mendengarkan Engkau. Roh Kudus, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami melakukannya dan hidup kami makin serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Puji Tuhan. Luar biasa ya saudara. Hari ini saudara hujan-hujan, dingin-dingin ya saudara. Kalau hujan-hujan itu paling enak ngapain saudara? Hah?
tarik selimut, tutup kepala karena kedinginan, tidur ya saudara. Tapi saudara, orang-orang yang dipilih Tuhan dan kita boleh untuk sama-sama ya saudara ya, untuk sama-sama kita boleh ada dalam hadirat Tuhan. Ya, hari ini kita udah menang saudara. Kita udah menang dan kita nggak tarik selimut, tapi jangan tariknya di gereja. Mari kita lihat. Nah saudara, di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 13. Ayat 3 dikatakan gini. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Terus dikatakan gini, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan Allah. Saudara, dalam peristiwa ini, murid-murid Yesus, saudara, itu memang biasa. Namanya kalau murid-murid itu biasa gitu. Mau siapa yang jadi kepala geng, ya kan? Saudara tahu dong kepala gengnya yang banyak ngomong. Yang banyak ngomong siapa namanya? Petrus. Nah, Yohanes bilang, tunggu dulu. Gua yang nyender di dada Yesus. Nah, Filipus bilang, iya emang Petrus sih, gua sungkan juga. Ya kan? Yang ngajak Petrus datang kan Andreas, datang ke Yesus. Dia yang kepala gengnya, dia yang duluan. Lu mau baru datang, jangan hebat-hebat. Lalu mereka tanya, guru, siapa sih yang terbesar di antara kita? Siapa sih yang lebih berjasa? Sebetulnya saudara, pertanyaan gitu malu-maluin. Setuju gak kalau saya bilang malu-maluin? Kalau dia tanya siapa yang terbesar nanti dalam kerajaan Allah, sebetulnya saudara, harusnya murid-muridnya udah tahu bahwa yang terbesar itu udah ada di situ. Siapa namanya? Malu gak nanya gitu? Sebetulnya malu-maluin. Tapi Yesus, saudara lihat, pada waktu murid-muridnya tanya siapa yang terbesar, Tuhan Yesus nggak fokus dengan pertanyaan mereka. Bukan nggak fokus, dia nggak mau jawab itu. Tapi dia bilang gini, ayo kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara nggak usah jadi terbesar, masuk aja nggak bisa. Jadi Yesus jawab sederhana. Dia jawab yang intinya, bukan menjawab yang asal-asalan. Saudara, artinya ini saudara menjadi murid Yesus itu bukan hanya jemaat biasa, udah. Bukan hanya melayani biasa. Udah, saudara, seiring sejalan. Masih Tuhan jawab gini, jika engkau tidak bertobat, yang pertama itu apa? Bertobat. Nah, saudara, bertobat itu apa sih? Bertobat itu berbalik, bukan. Bukan hanya berbalik, dulu kita melakukan dosa, sekarang balik, jadi benar enggak. Tetapi saudara, bertobat itu artinya kita berbalik, meninggalkan dosa, berbuat benar. Tapi berbuat benar itu menuju satu arah, namanya hidup kita makin serupa seperti Tuhan Yesus. Waktu kita berdosa, kita melakukan sesuatu yang makin sama seperti dunia. Seperti orang dunia lakukan. Sekarang kita balik, kenal Tuhan Yesus. Kita harus makin serupa seperti Tuhan Yesus. Lalu Yesus bilang gini, bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Jadi Yesus nggak bilang, ya klik. Yesus nggak bilang klik lagi. Jadi Yesus nggak bilang gini,
kalau kamu bertobat kamu mesti jadi anak kecil. Enggak, dia menjadi seperti anak kecil. Kenapa? Di situ dia katakan gini, supaya kamu jangan kekanak-kanakan. Coba kita baca. 1 Korintus 13 ayat 11. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak dan berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, saudara, coba saudara lihat apa? Pertama, aku berkata seperti anak-anak. Ini yang difokus Tuhan, yang pertama apa? Perkataannya. Saudara udah dewasa nih. Saudara masih menjadi anak-anak apa enggak? Ukurannya perkataan dulu. Ya, yang kedua apa? Merasa, perasaan berarti. Perasaan seperti kanak-kanak. Lalu yang ketiga, pikir. Kenapa enggak ditulis perbuatannya? Ayo saudara, nih saya ajak mikir dikit nih saudara. Kok jadi tegang-tegang semua? Kalau saya khotbah minggu pertama nih tegang-tegang semua, ini gak enak saya jadinya. Kenapa? Karena perbuatan seperti anak-anak itu memang itu yang Tuhan mau suruh. Seperti anak-anak. Perbuatan itu artinya iman seperti anak-anak. Itu sebabnya Yesus katakan jika engkau gak bertobat dan hidup seperti anak-anak, tapi bukan jadi anak-anak. Ya, nangkap nih ya. Oke, klik. Nah, jadi apa ciri-cirinya kalau kita masih hidup kanak-kanak rohani? Klik. Nah, yang pertama dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 3, kalau saudara baca nanti, saya nggak sempat ya itu baca ya. Di 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 21, kok ada core lagi situ? Ya, maksudnya tim core, tim care gitu maksudnya, mungkin gitu ya. Saya nggak tahu tuh. Nah, kamu masih suka makanan-makanan yang lembut, tidak suka, artinya nggak suka diajari, itu artinya kamu masih kanak-kanak. Nah, kalau orang ngajar itu pakai apa Pak Wisnu? Sorry, saya nanya nih. Kalau orang ngajar pakai apa? Ayo Yos, pakai apa orang ngajar? Pakai mulut kan ngajar. Kalau kita hidup kita saudara makin dewasa, kita bilang dewasa rohani, tapi kita nggak terima ajaran firman Tuhan, mulai kita ini komplain, kita nggak bisa terima nasihat orang lain, kita lebih banyak mau ngajar orang lain. Firman Tuhan bilang gini, jangan banyak mau jadi guru. Karena guru akan dihakimi lebih berat daripada ini. Tapi orang lebih banyak jadi guru apa jadi itu? Enggak jadi guru sih, mengangkat diri. Kalau kita lebih banyak untuk mengajar orang lain. Makanya dikatakan tadi dari perkataannya. Nah, yang kedua, saudara, itu suka bertengkar. Saudara suka tengkar gak? Ayo, masih suka tengkar gak? Suka tengkar itu pokoknya bela diri terus. Suka tengkarnya gitu saudara. Jadi orang yang suka tengkar itu saudara sering melihat hal-hal sepele. Coba saudara perhatikan. Kalau orang yang suka tengkar itu dia lihat hal sepele. Makanya Tuhan bilang, tunggu dulu ya. Anak-anak jangan suka tengkar, udah. Balok di matamu kamu gak kelihatan. Tapi selumbar di mata orang lain kamu kelihatan. Ada nggak orang yang masih hidup gini? Saya percaya nggak ada saudara ya. Saya itu khotbah di mana-mana banyak loh itu, tapi di home nggak ada. Bilang sebelah nggak ada gitu, nggak ada yang ngaku juga nggak ada. Tapi ini benar-benar semua udah benar. Nah, saudara, orang yang suka bertengkar ini orang yang nggak pernah minta maaf kalau salah.
Saudara ketemu orang gini nggak? Nggak pernah, pokoknya ngerasa bener mulu. Lu yang salah, gue yang enggak. Sebetulnya kita semua ini udah salah di depan Tuhan. Justru kita itu orang yang nggak layak, udah banyak salah itu. Yang benar itu datang nyari kita. Bukan karena kita benar Tuhan cari kita. Tapi karena kita kurang benar, makanya Tuhan benerin. Supaya kita makin sama seperti Kristus. Nah, bertengkar itu hal sepele. Nah, saudara, hidupmu sering ngelihat hal sepele enggak? Inilah kurangnya, apalah kurangnya. Pokoknya semua segala sesuatu kalau datang orang ini kurang mulu. Nggak ada yang lebih. Adakah saudara gitu? Itu artinya hidup kita belum mencerminkan Kristus. Kan Kristus kemana dia datang kan sukacita. Kalau setan datang kemanapun, nah setan itu ngelihatnya hal-hal kecil. Saudara tahu hal kecil? Dia nggak mau kasih yang gede-gede. Kalau yang gede saudara udah tahu. Yang kecil. Nah dia bilang udahlah ya. Nah ini hujan loh. Lo jangan datang dah. Minggu depan masih ada logika. Nah itu. Lalu iri hati dan perselisihan. Paulus tulis itu. Nah iri hati dan ini. Saudara tahu. Kalau saudara gini. Mungkin saudara hidup saudara nggak punya geng. Geng itu kelompok. Kalau saudara baca 1 Korintus pasal 3 ini cerita tentang ada gengnya Paulus. Orang ngerasa aku anak muridnya Paulus, aku Apolos. Tapi Paulus bilang nggak ada yang gitu-gitu, semua Tuhan yang itunya. Saudara sering kali kita itu bikin geng. Gimana saudara tahu saudara bikin geng apa enggak? Gini, kalau saudara salah nih, misalnya salah di itu. Saudara mulai ngajak orang lain, gua nggak salah tuh diomelin dia. Mulai narik orang lain untuk ngemihakin saudara, itulah namanya bikin geng. Kalau udah salah lebih baik Tuhan bilang gini, kalau engkau nggak bertobat, ya nggak bisa masuk. Lebih baik saudara bertobat. Biasa saudara, setan itu sebetulnya dia udah tahu dia itu masuk neraka. Saya kasih tahu saudara, setan itu dia udah tahu dia pasti masuk ke neraka. Untuk itu apa dia lakukan? Dia ngajak temen dong supaya nggak sendiri. Nah saudara, ada nggak kita geng-geng? Ketika pendapat kita nggak didengar, saudara, entah di kantor di mana, saudara mulai kerja ya nggak didengar, saudara mulai ngajak geng teman lain. Itu apaan itu? Nggak benar itu apa? Saudara hati-hati, mulai hari ini saudara itu bukan itu lagi. Saudara makin serupa seperti Kristus. Katakan amin. Kita harus makin serupa seperti Kristus supaya kita ini Tuhan Yesus itu nggak lama datang udah. Kita nggak bisa gini-gini terus, saudara. Kita harus berubah. Bukan soal berapa kaya, berapa miskin kita, berapa banyak, berapa apa kita, berapa besar gereja kita, bukan. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau mau masuk sorga kita harus makin serupa seperti Kristus. Nggak ada lain, saudara. Itulah yang Alkitab katakan. Nah, lalu saudara, seorang yang saudara kekanak-kanakan itu nggak disiplin. Itu Efesus dia tulis. Nggak disiplin. Nggak disiplin itu apa? Artinya orang nggak tanggung jawab. Mau saudara dikasih banyak-banyak tapi nggak selesai kerjanya. Tapi Tuhan tahu nggak saudara? Kalau kita menyelesaikan apa yang Tuhan kasih kita tahu talenta kita itu kerjakan bagus, Tuhan akan memberi yang lain. Bagi Tuhan gitu, bukan dia kasih banyak-banyak, enggak. Saudara, kadang-kadang dalam hidup saya itu sebagai manusia yang berdosa, seringkali gini, ngelihat orang lain lebih enak. Oh, kalau saya kayak dia lebih enak ya. Langsung jadi gembala gitu, itu enak ya. Kok bagian gua nggak enak ya? Disuruh ke ladang-ladang, kemana-mana, ke padang, kemana, keliling-keliling, nggak enak. Saudara, tapi saudara, selama Tuhan mempercayakan saudara, saudara mesti bangkit mengerjakannya dengan maksimal dan sempurna, saya bilang. Supaya waktu saudara pulang, ya, saudara akan berkata, ya dulu gue juga udah gitu, udah.
Saya percaya orang kerja juga saudara, kalau dia kerja maksimal itu artinya lebih daripada apa yang dipercayakan, dia akan diangkat lebih lagi saudara. Karena anugerah Tuhan juga saya percaya melakukan yang demikian. Terus saudara, nah lalu lamban untuk mendengar, karena hubungannya dengan perkataan tadi, lamban untuk mendengar. Lamban untuk mendengar itu saudara, mau khotbah apapun kadang-kadang gak masuk kalau lamban. Tapi kalau saudara kita harus bangkit. Karena hanya Roh Allah yang bisa itu. Ditegur gimana pun gak bisa bangkit. Tapi hari ini saya mau katakan, perintah Tuhan bertobat. Karena Tuhan segera datang. Klik. Klik. Nah, jadi saudara, ayo. Tanda yang terakhir saudara. Jangan pakai cara manusia kalau saudara menghadapi persoalan hari-hari ini. Kadang-kadang kita pakai berapa banyak orang saudara. Saya mengucap syukur hari ini. Boleh ya Pak Wisnu, saya bersaksi dikit. Nah, saudara, kita berdoa untuk Adit ini bertahun-tahun. Jadi kalau orang titip doa ke kita, Pak Gem, Bu Gem gitu, kita terus doa. Ya ingetin dah, walaupun gak disebut gitu, diingetin doa. Kita doa, saudara, bertahun-tahun. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan, orang udah sekolah pilot kayak gini lah. Sama orang udah sekolah teologi ya, tapi kok untuk jadi pendeta nggak jadi gitu. Nah bedanya kalau pendeta sama pilot lain. Kalau pendeta dia bisa cari ladang kan, buka sendiri. Kalau pilot nggak bisa kan, kecuali beli pesawat sendiri kalau bapaknya mampu. Ya kan gitu. Doa, wah doa. Udah cara begini ya. Bahasa saya udah cara pemikiran manusia kita lah. Pakai decking A, decking B lah. Dulu kita ini bagaimana caranya. Udah sumpel kanan, sumpel kiri lah. Tapi kalau Tuhan mau, saudara tahu apa yang jadi? Semua yang terjadi itu nggak masuk akal. Pertama kalau Tuhan bikin itu nggak masuk akal. Yang kedua nggak akal-akalan. Yang ketiga saudara, yang belum pernah saudara pikirkan. Apa yang belum pernah saudara pikirkan? Nggak masuk akal ini. Kita ngomong-ngomong di mobil kemarin, ini umurnya udah 35 nih. Mestinya orang kalau masuk ABRI ini mesti 33 maksudnya. Ini kalau udah ini nih 30 biasanya udah mulai kurang ini nih saudara ya. Tapi bagi Tuhan semua ketidakmungkinan dunia Tuhan hapuskan kalau saudara mengandalkan Tuhan. Hari ini saya mau katakan, walaupun pengumumannya tanggal 6 tapi saya percaya Tuhan itu mengatur. Bahwa ya minimal di gereja Home Palem Galaksi adalah Letnan 2. Puji Tuhan, saudara, tepuk tangan. Kurang keras, tepuk lagi deh. Tapi tepuk tangannya itu untuk Adit ya. Untuk Tuhan dimuliakan. Tapi saya mau katakan, saudara juga harus ngalamin. Hidup di bumi itu saudara, jangan pakai cara-cara orang duniawi. Ini saudara diperintahkan. Kenapa dia bilang, Paulus itu sampai marah loh saudara kalau saya baca tafsirannya apa gitu. Sampai marah, kenapa kalian ada persoalan di gereja, kenapa bawa ke orang dunia untuk mengadilin? Apalah nggak ada lagi orang-orang yang rohani yang bisa ininya. Saudara ayo, apapun kalau saudara mau dari Tuhan, ya kan harus deckingnya dari Tuhan kita. Doa aja saudara, kalau saudara kita sama ngalamin dalam semuanya. Ayo, oke. Sekarang kita lihat. Tekanan yang Tuhan lakukan, kamu harus seperti anak kecil. Artinya seperti anak kecil. Apanya yang harus seperti anak kecil? Iman kita seperti anak kecil. Apa yang Tuhan tuju? Yang pertama, saya perhatikan anak kecil itu polos. Dia apa adanya. Nggak ada ya dia bilang nggak ada.
Saudara, saya waktu itu baru pertama, saudara, untung saya bawa cucu saya, saudara ya. Anak kecil itu dia nggak bisa saring ngomongannya apa, pokoknya. Dia ngomong apa adanya. Maaf saya bilang, kalau dia ngelihat Pak Wisnu misalnya nggak ada rambut gitu, dia akan bilang, Om itu botak ya. Dia langsung ngomong aja. Nggak ada kayak kita orang tua, ya dikit ya. Oh kurang rambut ya Pak ini. Enggak. Langsung. Kan gitu. Dia ngomong langsung. Wah kita yang jadi orang tuanya ketar-ketir nggak enak nih. Dia ngomongnya kayak gini kan ya. Nah tapi anak kecil enggak. Dia langsung polos ngomong apa adanya. Dia bilang suka. Lalu saudara, anak kecil itu suatu kali saya ketemu ya dengan anak kecil. Dia pergi makan. Kalau dia nggak enak dia bilang nggak enak. Dia nggak peduli, nggak enak, nggak suka, aku nggak mau, ya kan? Tapi kalau orang tua nggak enak, pulang masuk ke mobil, mungkin kita pergi sama Yos, masuk ke mobil baru bisik-bisik, lain kali gue nggak akan ngulang lagi udah makan, ya kan? Itulah anak kecil artinya belum bisa namanya munafik. Muka Nabi, pikiran kotor. Ya kan? Nggak bisa. Tapi Tuhan mau saudara dan saya, kita itu ada saatnya apa adanya. Saudara lihat, polos nggak anak kecil? Suatu kali saudara, ada satu keluarga. Jemaat ini udah sering nggak datang saudara. Suatu kali gembalanya datang ngunjungin ke rumah. Kunjungin tok. Nah anaknya rajin, saudara ke sekolah minggu tanya, Tong, mana bapak? Om, bapak nggak ada. Kenapa nggak ada? Pergi kemana? Bapak bilang kalau Pak Pendeta datang, bilang bapak nggak ada. Benar kan? Dia ngomong benar, polos, apa adanya. Tapi kalau orang tua masih bisa. Oh iya, tanya istri, Bu, bapak kemana? Oh iya, lagi pergi. Kemana Bu pergi? Nggak tahu tuh kemana pergi. Bener sih, istrinya juga bener, saudara nggak salah. Pergi ke tempat tidur. Saudara lihat, anak kecil polos, dia nggak bisa bohong. Kalau saudara masih ada tipu dalam hidup saudara, Alkitab tulis, jika orang berbelit-belit, aku akan membelit dia. Tahu nggak? Itu ada ayat firman Tuhan. Jadi apa yang kita harus jalan ya, jalan seperti firman Tuhan. Nah, anak kecil ini mudah percaya loh saudara. Dia gampang percaya, makanya banyak penculikan anak kecil. Ya kan? Kalau penculikan kayak Pak Budi ini ya nggak mau lagi orang nyuliknya, untuk apa juga lagi, ya kan? Nyulik konglomerat juga nggak bisa lah gitu. Tapi banyak orang nyuri anak kecil. Kenapa? Gampang percaya anak kecil. Saya hanya nonton entah benar entah enggak di YouTube-nya, tahu saya di TikTok maksud saya. Anak kecil ya cuma dikasih lollipop apa ya, permen itu saudara, hilang anak orang. Jadi gampangnya begitu, anak kecil dia gampang percaya. Saudara, Tuhan mau kita jadi seperti anak kecil, gampang percaya. Kalau Tuhan bilang aku berkati engkau, percaya aja Tuhan berkatin. Kalau Tuhan bilang aku menyertai engkau, aku yang membuat engkau berhasil, ya percaya aja gitu. Tuhan maunya saudara percaya itu namanya nggak ragu-ragu, ya kan? Nah, nggak ragu-ragu. Lalu anak kecil ini tanpa buruk sangka, dia nggak pernah mikir kalau ngomong begini. Kalau orang dewasa, saudara dewasa. Nah, entar dulu saya ingetin saudara dulu. Ayat firman Tuhan ini setelah diselidiki, anak kecil di sini bukan bayi.
tapi balita. Saudara, balita itu ya mungkin masih umur berapa tahun ya? 5 tahun, di bawah 5 tahun lah ya gitu. Nah jadi ini saudara, gambaran Yesus di anak itu gambarannya 5 tahunan gitu cuma. Nah sehingga saudara, anak ini dia gak buruk sangka, pokoknya siapapun. Kalau saudara datang, entah saudara pendeta, saudara belum kenal anak itu, lalu saya datang ke Hengki misalnya, dia punya cucunya, ini opa, dia nggak pernah lihat, dia nggak peduli mau opa nggak, tuh nggak mau, dia nggak mau kalau anak kecil, kalau mau gitu. Senang kan? Dia polos, dia nggak buruk sangka tapi, nah nanti misalnya dikasih ambil, dia nggak pikir, nanti gue dikasih ambil culik. Tapi sering kali kita jadi orang dewasa, katanya kita udah dewasa, udah ikut Tuhan, tapi sering kali omongan kita berdolak-dalik. Kita ketemu orang, iya ini, di belakang kita burukin. Sudah tahu, kita nggak aman loh kalau kita melakukan gitu. Kenapa nggak aman? Karena Tuhan bilang kalau kamu nggak bertobat, omongan kamu, pikiran kamu, dan perasaan kamu nggak diubahkan, kamu nggak masuk kerajaan sorga loh. Saudara, mestinya kita lebih takut nggak masuknya kerajaan sorga daripada kita disenengin manusia di bumi. Klik. Nah, saudara, yang kedua, anak kecil dia suka dekat-dekat orang tua. Ya apa enggak? Dia dekat dengan orang tuanya, saudara. Biar saya punya cucu gitu, misalnya diajak, enggak. Kalau orang tuanya ajak, dia lebih baik ikut ininya. Kecuali saudara, kalau anak nggak dekat dengan orang tua, iya. Karena kita dulu pernah dititip anak mulu, saudara. Karena orang tuanya malas ngurusnya kali. Dititip. Enggak. Selama anak, saudara, balita, saudara lihat, dia suka dekat dengan orang tuanya. Kalau saudara bilang aku ini disuruh Tuhan harus seperti anak kecil, saudara, pertanyaannya, saudara dekat gak dengan Bapak di sorga? Anak kecil, saudara, itu selama mungkin sebentar aja dia gak ngelihat orang tuanya. Tapi sebentar dia akan tanya orang tuanya di mana. Tapi saudara, kalau saya setua saudara, sedewasa itu, bentar-bentar saudara nanya orang tua saudara kemana, itu kayaknya saudara jadi anak kecil yang kurang ini, saudara. Kita harus jadi anak kecil ini yang terus, saudara, rasanya kalau orang tua nggak dekat, ada kehilangan dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu memberi kita satu hal. Dekat dengan Tuhan itu artinya, saudara, kita rindu hadirat Tuhan setiap hari. Klik, saudara. Yang ketiga, saudara lihat, anak kecil itu gampang diajar. Apa yang saudara ajar, itu yang terjadi. Kalau saudara ajar mereka untuk gampang berbagi, mereka gampang berbagi. Kalau saudara ajar dari kecil pelit, mereka akan pelit. Tapi saudara, namanya sifat anak kecil, dia selalu ingin berbagi. Berbagi, saudara. Berbagi, dia terus berbagi, saudara. Dia gak pernah ngomong, lu gigitnya jangan banyak-banyak dong. Dia terus berbagi. Saudara, kalau hidup kita mulai gak ada empati, gak ada simpati ke orang lain, gak mau mengulurkan tangan berbagi, saudara, kayaknya kita hidup sendiri. Nggak ada Yesus teman kita. Ayo kita mulai berbagi. Itu sebabnya Tuhan memperingatkan kita. Ajar anak-anak kita baik-baik. Dia ingatkan, dia bilang gini, barang siapa, ayo klik. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya,
lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara, keren juga ini. Jadi saudara, kalau saudara melihat Tuhan bilang, ayo kamu jadi seperti anak kecil, maksudnya iman anak kecil itu. Siapa yang menyesatkan ini artinya menolak, membelokkan untuk ini, lebih baik kamu pasang batu kilangan. Nah terus klik saudara, yang Tuhan ingin. Saudara tahu, walaupun saudara aku anak saudara, ini anak saya misalnya, ada orang bilang enggak bisa, itu anak aku. Apa yang saudara harus lakukan? Nah, Debbie ini anak saya misalnya. Udah, ada yang ngaku, bukan, ini bukan anak kamu. Apa yang harus saya lakukan? Tes DNA. Betul? Nah, jadi kalau saudara ngaku, Tuhan aku ini anakmu loh. Tuhan bilang kita tes DNA. Kamu punya DNA enggak? Seperti aku, punya pikiran sepertiku, perasaan sepertiku, ucapan sepertiku, oke, kamu anakku. Ayo saudara, hari-hari ini kita tes DNA, masuk 2026 ini. Mari saudara, jangan hanya ngaku, aku ini anak kamu. Bapak bilang, mana? Iblis bilang, tes DNA dulu Bapak. Ini benar enggak? Ayo. Perkataan kita, ya ucapan kita, pikiran kita, pendapat kita, perasaan kita, ayo diperbaiki. Akhirnya saudara, klik. Habislah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran siapa? Anaknya. Supaya ia anaknya yang menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terus dibilang, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam aku. Ya, di dalam Yesus tuh, Yesus bilang gitu. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam aku, ia wajib hidup sama seperti aku hidup. Ayo saudara, perkataan, pikiran dan perasaan kita harus serupa seperti Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, karena kita gak sempurna saudara. Tuhan yang sempurna itu, dia datang untuk mencari kita yang gak sempurna. Supaya kita yang gak sempurna ini dijadikan sempurna. Berapa banyak saudara mau berkata, Tuhan ini aku. Mungkin hidupku masih seperti kanak-kanak yang suka ngambek, suka cengeng, pikiran kotor, perasaan suka baper dengan orang lain. Gak mau bertobat, Tuhan gak mau ngaku salah, ngerasa diri benar, ngelihat kesalahan orang lain aja. Sebetulnya aku sendiri banyak salah. Firman Tuhan katakan, saudara, perjamuan ini adalah perjamuan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang gini, kalau kamu makan ini, ya, coba cek dulu, kamu harus makannya dengan benar. Artinya kalau ada simpan masih dosa, ada sesuatu yang Roh Kudus ingatkan kita, minta ampun dulu, bertobat, supaya kita diterima Tuhan dan kita sungguh-sungguh makin serupa seperti Dia. Ambil waktu sejenak. Apakah kita masih seperti kanak-kanak yang gak bisa ngontrol perkataan kita, gak bisa ngontrol pikiran kita, perasaan kita, walaupun sebetulnya sudah ada Roh Kudus dalam kita. Ayo kita berhenti. Kita minta Roh Kudus mengendalikan pikiran, perasaan, dan perkataan kita. Kita mau hidup makin serupa dengan Kristus.
Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Angkat kedua tangan kita, ucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Adakah pagi hari ini atau siang hari ini engkau berkata, Tuhan, aku mau meninggalkan sifat kekanak-kanakanku seperti engkau katakan dalam firman-Mu, supaya perkataanku benar Tuhan, perasaanku selaras dengan perasaan dan pikiran-Mu. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku mau diubahkan, taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, dan puji dan sembah Dia. Aku mau Tuhan, aku mau hidup seperti anak kecil yang mempunyai iman yang polos Tuhan, yang sungguh-sungguh Tuhan, yang suka Tuhan dekat dengan Bapa. Yang percaya penuh Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang teracung ke atas Tuhan. Roh Kudus, Engkaulah yang sanggup mengubah hidup kami. Diri kami sendiri tidak dapat, tapi Engkaulah yang mengubah. Aku berdoa Bapa, biarlah setiap jemaat-Mu di tempat ini kami diubahkan makin serupa seperti Engkau dalam perkataan, pikiran dan perbuatan, dalam pikiran dan perasaan kami, sehingga perbuatan kami Tuhan makin mencerminkan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba selesai, tapi teruslah berbicara Tuhan, sampai kami menjadi sempurna seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Oh haleluya, haleluya. Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk hari ini. Kami
menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, untuk meterai keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, khusus untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Immanuel Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan sempurnakan dalam pelayanan Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, keluarga besar ya Tuhan. Kesehatan, sukacita, damai, sejahtera menjadi bagian daripada hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo ya Tuhan, Gembala CK4 ya Tuhan, Pendeta Wilyar Kauntu dan semua gembala rayon, gembala cabang khusus dan gembala-gembala kul ya Tuhan. Tuhan urapi dan Tuhan makin berkati semuanya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga khusus Tuhan untuk gembala GPI dan wakil dan segenap penggembalaan ya Tuhan, staf penggembalaan ya Tuhan, dan tim kur Tuhan. Tuhan berkati bersama dengan keluarga semua untuk melayani Tuhan, dan Tuhan pakai lebih heran lagi ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Presiden negara kami tercinta Indonesia ini bersama dengan wakilnya ya Tuhan, dan segenap jajarannya. Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk penuaian jiwa yang luar biasa. Oh Tuhan, di tahun amanat agung ini ya Tuhan, Tuhan pakai setiap anak-anak Tuhan untuk mengambil bagian di dalam Tuhan penuaian jiwa ini Tuhan, yang dapat menjangkau setiap jiwa dewasa, anak maupun yang sudah tua ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya Tuhan, boleh mengalami perjumpaan yang autentik dengan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, untuk anak-anak Tuhan sudah memberikan, anak Tuhan yang sudah menyediakan tempat ini ya Tuhan, di mana kami boleh beribadah. Tuhan berkati Tuhan keluarganya, usahanya diberkati, apa yang saja dikerjakan menjadi berhasil dan beruntung Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk lingkungan gereja kami ini di RW 17 Ruko 1000. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pengurus dan berikan keamanan, kerukunan, dan damai sejahtera di lingkungan ini. Kami berdoa juga untuk seluruh pelayanan Tuhan yang mengambil bagian pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai dan urapi lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Tuhan, kami khusus berdoa ya Tuhan untuk negara kami ini yang mereka mengalami musibah ya Tuhan, bencana. Tuhan, berikan kekuatan. Di mana ada bencana ya Tuhan, ada kegoncangan, mereka biarlah mencari wajah Tuhan untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Tuhan, akhirnya kami serahkan Tuhan jemaat GPI Home Palam Galaksi ini ya Tuhan. Oh, yang sakit sudah disembuhkan ya Tuhan, yang lemah dikuatkan ya Tuhan. Oh, yang sedih dihiburkan, dan bukakan jalan mereka yang mengalami jalan buntu. Tuhan, memberikan solusi yang terbaik. Oh, terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan kami percaya Tuhan sudah mengumpulkan semua doa-doa kami ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami pulang Tuhan, sekiranya Tuhan berkati kami melalui hamba-Mu. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
kehadiran-Mu, dan saatnya Tuhan Engkau memberkati umat-Mu. Biarlah damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita, dan kita akan hidup bersama Dia kekal selama-lamanya. Setiap kita yang bersukacita katakan amin. Tuhan berkati.